Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad jaa rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Zat yang mengendalikan hati para hambanya. Allah jadikan sebagian di antara mereka mencintai ilmu, mencintai pengetahuan tentang masalah agama, yang itu merupakan awal mula sebagai titik awal ketika Allah menghendaki kebaikan baginya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Sehingga dari mana seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah itu bermula. Awalnya adalah dari keterbukaan untuk mau belajar. Karena ketika orang sudah tidak ada keinginan untuk belajar, maka mustahil dia bisa mendekat kepada agama. Salat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memperjuangkan agama ini dengan semua pengorbanan yang beliau berikan, baik dengan jiwa beliau, raga beliau, dengan harta yang dimiliki oleh istrinya, dan apa yang beliau dapatkan semuanya untuk agama, sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat ini sampai saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari Sabtu adalah hari libur bagi Anda. Mungkin bagi sebagian orang, mereka lebih memilih untuk rekreasi, piknik, ke tempat wisata. Tapi Anda menjatuhkan pilihan untuk datang di majelis ilmu. Mereka mungkin datang ke tempat-tempat yang sejuk, suhunya adem, Puncak, ke Bogor dan yang lainnya. Anda bertahan di masjid dalam keadaan hatinya adem. Panas enggak? Enggak, alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan hatinya adem ya. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menyejukkan bagi semuanya. Nah, di tempat inilah kita bisa mendapatkan as-sakinah. Di majelis ilmu kita bisa mendapatkan rahmat, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Apabila ada sekelompok orang yang kumpul di rumah Allah, lalu mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah kepada mereka. Baik, as-sakinah itu apa jemaah? Apa yang dimaksud dengan as-sakinah? Ketenangan. Ketenangan seperti apa yang didapatkan di majelis ilmu? Ketenangan jiwa, sehingga saat kajian tenang, adem, merem. Itu ngantuk. Apakah itu as-sakinah? Oh bukan. Jadi as-sakinah di majelis ilmu itu yang kayak gimana?
iman seorang hamba bertambah. As-sakinah di majelis ilmu adalah iman seorang hamba bertambah. Coba Anda lihat ayat ini. Ada share screen yang bisa dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah fi qulubil mu'minin, di hati hambanya yang beriman. Di surat Al-Fatah ayat yang keempat, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang mereka punya. Sehingga apa manfaat seorang hamba diberi oleh Allah as-sakinah? Ini bisa menjadi iman, menjadi penyebab iman bertambah. Sehingga saat kita mendapatkan as-sakinah, iman itu bertambah. Bentuk iman bertambah itu apa, Pak? Makin yakin, makin paham, makin ngerti, itulah iman bertambah. Sehingga mungkin sebelumnya enggak tahu, jadi tahu, imannya bertambah. Yang sebelumnya mungkin masih ragu, jadi yakin, imannya bertambah. Yang mungkin sebelumnya dia punya syubhat, sehingga membuat enggak tenang. Kemudian dengan hadir di kajian, oh sekarang saya mantap. Nah, ketika mantap, itulah imannya bertambah. Demikianlah pengaruh besar dari majelis ilmu. Majelis ilmu dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang hadir mendapatkan as-sakinah. Dan dengan as-sakinah, iman seorang hamba bertambah. Karena itulah hadir di tempat kajian akan bisa menambah iman. Hadir di tempat kajian yang isinya membahas Al-Quran, hadis Nabi SAW, nasihat-nasihat yang mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, imannya akan bertambah. Baik, sekarang kita akan membuat perbandingan. Di titik ini Anda mulai, jam 11 nanti Anda pulang. Maka tolong diukur, kira-kira imannya bertambah atau tidak. Kalau imannya bertambah, alhamdulillah, berarti memang ini majelis ilmu yang dimotivasi oleh Nabi SAW untuk kita hadiri. Tapi kalau tidak ada penambahan iman, ini ada dua kemungkinan, yang ngisi masalah atau jamaahnya yang masalah. Mungkin ada yang sampai di sini lalu dia nyender di belakang, merem sampai kajian selesai. Masya Allah. Ini bukan menuduh yang nyender ya, Masya Allah. Boleh nyender yang 60 plus ya, nyender ya. Sebab nyender itu identitas. Baik. Karena itulah sahabat Mu'ad bin Jabal, ketika beliau mengajak orang untuk kajian, saat sahabat Mu'ad bin Jabal mengajak masyarakat untuk hadir di majelis ilmu, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Ngajak orang untuk hadir di majelis ilmu, itu beliau sampaikan dengan ungkapan, "Haya nu'minu sa'atan." Haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Karena di majelis ilmu inilah kita bisa mendapatkan peningkatan iman. Anda semakin yakin, semakin percaya, semakin mantap mengetahui hukum tertentu, berarti Anda sedang ngecas iman. Baik. Di majelis ilmu kita juga bisa mendapatkan rahmat. Kata Nabi SAW, bagi mereka yang hadir di majelis ilmu,
wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Ketika seorang hamba diliputi oleh rahmat, apa manfaat dari rahmat yang dia dapatkan? Rahmat ini adalah kasih sayang. Allah turunkan kasih sayang kepada sang hamba sehingga ada banyak rahmat yang turun di situ. Dan rahmat ini bisa jadi dibawa pulang. Maka posisi rahmat ini akan memberikan pengaruh bagi karakter, sehingga orang yang belajar ilmu agama secara umum karakternya akan menjadi lebih lemah lembut, lebih penyayang, lebih baik hati kepada sesama, karena rahmat yang dia dapatkan di majelis ilmu, di tempat kajian, dia bawa pulang. Coba Anda lihat bagaimana pengaruh rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum, disebabkan rahmat dari Allah kau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Di surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 159. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa dengan sebab rahmat manusia bisa bersikap lemah lembut, sehingga dia lebih penyayang, lebih lemah lembut dengan bekal rahmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya orang yang wataknya kasar, keras, menakutkan dan seterusnya, cara untuk melunakkan orang ini adalah dengan rahmat. Keras, kasar dilawan keras dan kasar, jadi apa? Berantem, pecah. Keras dilawan keras, pecah. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang keras, taruh dia di tempat yang lunak, maka dia akan utuh. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menghadapi karakter orang-orang jahiliyah. Sehingga masyarakat jahiliyah yang berwatak keras, berwatak kasar, berwatak gak karuan, ya, namun mereka bisa berubah jadi manusia-manusia hebat setelah diturunkan Al-Quran yang penuh dengan rahmat. Baik, makanya ada banyak sekali testimoni yang disampaikan oleh keluarga dari jamaah yang sudah hadir kajian. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya sekarang lemah lembut kepada istrinya, penyayang sama anak-anaknya. Dulu itu galaknya, Masya Allah Pak Ustaz, gak pernah mau ngalah, pokoknya harus selalu yang paling menang, paling didengerin, kasar sama istrinya, kasar sama anaknya. Begitu beliau hadir di kajiannya, Pak Ustaz, kok sekarang jadi lemah lembut, penyayang sama istrinya. Alhamdulillah. Cuman satu Pak Ustaz yang belum berubah. Apa itu? Pelitnya kok masih nempel. Wah, kalau itu bawaan lahir itu ya, susah diubah. Hal yang sama juga terjadi pada ibu-ibu. Sehingga banyak misalnya ibu-ibu yang dulunya sama suaminya kurang hormat, sama anaknya keras dan kasar, tapi ketika dia rajin hadir dalam kajian ilmiah, mendengar Al-Quran, hadis dibacakan dan nasihat-nasihat indah dibacakan, alhamdulillah istri saya sudah berubah jadi Khadijah. Masya Allah. Walaupun namanya Maimunah. Terus tapi cuma 3 hari Pak Ustaz. Habis itu balik lagi jadi Juminten. Baik, demikianlah pengaruh balik ya Pak, kajian. Dan Anda bisa merasakan itu. Makanya bagi mereka yang serius hadir di majelis ilmu, mau dengerin dengan baik, datang dalam rangka untuk mencari kebaikan, insya Allah yang bersangkutan dapat manfaat seperti ini.
nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dikelilingi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Baik. Jadi tugasnya nanti ya, tolong berikan testimoni di bagian akhir kajian. Tadi Anda datang di titik awal, lalu sampai akhir kajian, adakah peningkatan iman? Kalau ada, berarti ini memang majelis ilmu yang dimotivasi oleh Nabi SAW untuk dihadiri. Tapi Pak, kalau isinya dagelan Pak, itu beda lagi. Sehingga kalau forumnya forum pengajian, tapi isinya dagelan, itu beda lagi. Dia tidak membahas Al-Quran maupun hadis, maka tidak akan ada pengaruh seperti ini. Sehingga walaupun bertahun-tahun namun tidak diperhatikan, tidak ada isinya, maka tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Nabi SAW berdakwah dengan membawa wahyu, disampaikan dengan serius, dan beliau bukan membawa dagelan. Sehingga ketika beliau menghadapi masyarakat yang kasar, itu bukan dengan cara lelucon, tapi Nabi SAW menghadapi masyarakat jahiliyah yang kasar dengan cara sesuatu yang berilmu, bermuatan akidah yang lurus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menjadi manusia berkah. Kajian ini sebenarnya adalah turunan dari buku yang judulnya Umur Kedua. Ada jamaah yang punya? Satu bawah. Yang lain ada? Coba diangkat bukunya. Alhamdulillah, beberapa ada bawah. Baik, nanti silahkan dibuka di halaman 25. Kita mau fokus belajar untuk mengenal tentang manusia yang berkah. Baik, bagi yang punya bukunya, silahkan dibuka di halaman 25. Nah, pertanyaannya, Anda waktu lahir diakikoi atau tidak? Bapak dulu diakikoi kan? Enggak tahu. Bapak diakikoi? Tidak. Banyak yang tidak ya? Jadi masnya diakikoi? Tidak. Insyaallah. Baik. Biasanya orang tua ketika mengakikoi anaknya, orang tua menyampaikan apa Pak? Sebuah harapan dan doa. Sebutkan harapan dan doa orang tua terhadap anaknya yang baru lahir. Semoga menjadi anak yang soleh, terus berbakti kepada kedua orang tua, lalu berguna bagi nusa, bangsa, masyarakat, agama, negara. Masya Allah. Sudah? Pertanyaannya, ketika kita sepakat ini merupakan harapan orang tua kepada bapak ibu semuanya, sudah berapa persen harapan itu Anda wujudkan? Sudah berapa persen harapan itu Anda wujudkan? Coba diakikoi enggak? Sepertinya diakikoi, insyaallah. Dulu waktu bayi enggak tahu. Sudah mewujudkan harapan orang tua berapa persen? 70%. Insyaallah. Berarti sudah bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oh, belum. Semua orang tua kita punya harapan seperti itu. Pada waktu Anda kecil, Anda lahir, orang tua berharap bapak ibu jadi orang yang manusia serbaguna, berguna bagi nusa, bangsa, negara, masyarakat, dan agama. Itu Masya Allah ya. Ini masyarakat yang serbaguna. Andai kan bayinya bisa protes, dia protes sama bapaknya. Bapak aja nggak bisa kayak gini, kok nyuruh saya kayak gini. Betul Pak ya? Tapi seperti itulah cita-cita. Mereka memberikan cita-cita yang sangat tinggi untuk anaknya sebagai bentuk harapan dan doa. Semoga anaknya ini menjadi manusia yang bermanfaat.
Itulah kira-kira yang kita maksud menjadi manusia berkah. Jadi pembahasan ini kurang lebih arahnya adalah mewujudkan harapan dan cita-cita orang tua saat kita baru lahir. Bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang barokah, menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan siapapun yang bisa kita jangkau. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu makna dari kata berkah. Al-barakatu secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah an-numu waz-ziyadah, tumbuh dan berkembang. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-barakah, maknanya adalah al-istiqrar wad-dawam, bertahan dan menetap. Ibnul Mandur dalam Lisanul Arab pernah menyebutkan, al-barakatu an-nama'u waz-ziyadah. Makna berkah adalah tumbuh dan bertambah. Dan ada juga yang mengatakan maknanya adalah min barika al-ba'ir idza anakha fi mawdi'in falazima. Bisa juga diambil dari kata barikal ba'ir, onta menderum. Onta menderum itu bahasa Arabnya barika al-ba'ir. Artinya dia menetap di satu tempat. Sudah? Maka berdasarkan makna bahasa ini, sesuatu disebut sebagai berkah jika di mana kebaikan itu terus bertahan dan selalu berkembang manfaatnya. Itulah sesuatu yang berkah. Sesuatu yang memberikan banyak kebaikan, kebaikannya tahan lama dan selalu bertambah. Itulah berkah. Paham ya? Baik, coba kita ulangi ya. Apa makna berkah secara bahasa? Tumbuh berkembang. Yang kedua, bertahan dan menetap. Maka sesuatu disebut berkah jika kebaikannya selalu bertambah dan dia tahan lama. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham bahwasanya berkah intinya adalah dia banyak memberikan kebaikan. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi sumber berkah itu? Siapa yang memberi kebaikan itu? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber kebaikan itu semuanya adalah Allah. Sumber berkah adalah Allah. Yang bisa memberkahi adalah Allah. Sedangkan makhluk diberkahi. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memberkahi, sedangkan makhluk adalah hamba yang diberkahi. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menjelaskan keberkahan yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses penciptaan bumi. Lalu Allah mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya. Allah jadikan di atas permukaan bumi itu ada gunung-gunung min fauqiha, di atasnya. Apa fungsi gunung ini, Pak? Ada yang bilang itu adalah pasaknya bumi. Sehingga Allah jadikan di bumi ini ada gunung. Wa baraka fiha, dan Allah berkahi bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin. Dan Allah tetapkan kadar makanannya bagi penghuninya selama 4 masa. Baik. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menyempurnakannya, dan dia yang memberikan keberkahan baginya. Ya? Jadi saya ulang, sumber berkah siapa?
Allah. Maka satu-satunya yang tahu ini berkah dan tidak adalah Allah. Makhluk tidak tahu. Karena itu kita bisa mengatakan ini berkah, ini tidak berkah. Dari mana? Kita bisa mengatakan ini berkah, ini tidak berkah. Dari mana? Dari informasi yang disampaikan oleh Allah, dari wahyu yang disampaikan oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan kata tabaraka. Allah memuji dirinya dengan kata tabaraka. Zat yang menjadi sumber berkah, menjadi sumber kebaikan bagi semuanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzala al-sultana 'ala 'abdihi. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan lafaz tabaraka. Maka lafaz tabaraka ini tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah. Makhluk tidak boleh. Terus makhluk gimana, Pak? Kalau makhluk itu mubarak dan bukan tabarok. Sehingga makhluk itu diberkahi bukan sumber berkah. Sudah? Makanya tidak boleh mengatakan untuk makhluk tabaraka fulan, tidak boleh. Karena itu hanya milik Allah. Tapi fulan mubarak, fulan diberkahi, boleh? Boleh. Karena status makhluk itu diberkahi dan bukan menjadi sumber berkah. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa amma sifatuhu tabaraka. Adapun sifat Allah yaitu tabaraka, fa mukhtassatun bihi ta'ala. Ini hanya khusus untuknya. Kama atlaqaha ala nafsihi biqaulihi, sebagaimana yang Allah tegaskan pujian untuk dirinya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha tinggi Allah Rabbul alamin. Maha tinggi Allah, maha suci Allah Rabbul alamin. Maha berkah Allah Rabbul alamin. Nah, sekarang apa makna tabaraka? Nah, di sini ada sebuah keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia di halaman 29. Baik. Yang enggak punya buku boleh ditulis. Tabaraka adalah pujian yang khusus untuk Allah. Tabaraka adalah pujian yang khusus untuk Allah. Apa makna tabaraka? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, makna tabaraka adalah jaa bi kulli barakatin. Dialah zat yang memberikan semua bentuk keberkahan. Wa qala al-Hasan, dan kata Hasan al-Basri, taji'ul barakatu min indihi. Barakah itu datang dari sisinya. Ya? Maka seorang hamba atau Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan tabaraka karena dialah zat yang menjadi sumber berkah. Baik. Sementara makhluk statusnya mubarak, diberkahi, dan bukan sumber berkah. Maka makhluk tidak bisa memberikan keberkahan, tapi makhluk adalah diberkahi. Namun dia bisa menularkan kebaikan yang dia punya kepada yang lain. Dia bisa menularkan kebaikan darinya kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Maryam ketika Allah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, waj'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikanku sebagai makhluk yang diberkahi dimanapun aku berada. Baik. Sudah ngantuk? Sudah mulai ngantuk. Insya Allah tidak pusing ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan penekanan berkaitan dengan makna sumber keberkahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menjadi sumber berkah, sementara makhluk statusnya diberkahi dan bukan memberkahi.
Oleh karena itu, kaitannya dengan hal ini adalah apabila ada orang meyakini bahwa tempat A ini barokah, tempat B ini barokah, berarti dia harus bisa mendatangkan bukti. Buktinya apa? Kalau itu adalah barokah. Coba kita ulang di sini ya. Jadi keyakinan ini berkah, di situ harus ada dalil. Kalau dia tidak punya dalil, tidak punya bukti, ya pada asalnya itu bukan tempat yang berkah, ya sama sebagaimana tempat yang lain. Paham? Baik, misalnya ada jamaah masuk ke dalam masjid ini. Masuk ke dalam masjid ini ya. Tiba-tiba saja langsung ke belakang nempel di sebuah tiang, terus diusap-usap tiang. Usap-usap terus diusapkan ke muka, diusap lagi, diusapkan ke muka, diusap lagi, diusapkan ke badan. Ditanya, "Pak, ngapain?" Berkah. Kira-kira menurut Anda sebaiknya kalau ketemu orang seperti ini diapain, Pak? Hah? Dinasihatin. Suruh apa, Pak? Suruh apa? Hah? Suruh bubar. Suruh sadar. Kesalahan dia ada di mana? Ya? Kita tanya, dari mana kamu tahu kalau tiang ini menghasilkan berkah? Kan masih banyak tiang-tiang lain. Kenapa enggak kamu usap semuanya? Oh, yang lain enggak, cuman ini saja. Loh, kenapa? Alasannya apa? Dari mana kamu tahu kalau ini adalah tiang yang berkah? Ya, itu keyakinan saya saja. Bisa diterima? Tidak bisa. Karena pada asalnya semua benda itu sama dan tidak bisa dijadikan sebagai alat ngalap berkah kecuali jika ada dalil dari syariat. Karena dialah yang memberikan keberkahan tadi, sehingga Allah yang tahu ini yang berkah, ini yang berkah, ini yang berkah. Selain itu sama sebagaimana yang lain. Dan contoh yang lain ya. Ada orang datang ke sebuah pondok pesantren. Sampai di situ dia langsung cari meja kajian. Kemudian di meja kajian diusap-usap. Diusap-usap lagi, diusap-usap ke badan. Ngapain, Pak? Ngalap barokah. Loh, Bapak ngalap berkah ngapain? Loh, karena ini kan meja kajian, Mas, berkah. Banyak meja kajian yang lain. Oh enggak, hanya ini yang berkah. Karena warnanya hijau. Diterima? Nah, diterima. Dia harus bisa mendatangkan dalil apa yang menyebabkan Bapak meyakini ini barokah. Paham ya? Baik. Pertanyaannya, kuburan itu tempat berkah atau tidak? Kuburan tempat berkah atau tidak? Ada enggak pernyataan dalam dalil manapun, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, satu saja, kalau kamu ketemu kuburan, usap-usaplah kuburan itu, agar nanti tanganmu jadi berkah, sehingga laris kalau dipakai dagang. Ada? Kita tidak menjumpai. Sehingga memang di dalamnya ada mayit orang yang sudah meninggal, yang bisa jadi dia orang soleh, tapi benda yang ada di atasnya sama sebagaimana yang lain. Kuburan tetap kuburan, siapapun isinya. Karena untuk bisa mengatakan, oh ini bisa menjadi sumber berkah, harus mendapatkan informasi dari zat yang menurunkan keberkahan itu. Baik, sekarang apa saja makhluk yang berkah? Coba kita lihat di sini. Beberapa makhluk yang berkah. Allah menyebutkan beberapa makhluknya yang diberkahi, baik berupa tempat, waktu, manusia maupun kejadian lain di dunia. Berikut di antaranya. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama,
ada tempat yang berkah. Ada banyak sekali tempat yang berkah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kota Mekah. Allah sebut kota Mekah sebagai kota yang berkah. Contoh yang lain, Baitul Maqdis. Ini juga Allah sebut sebagai daerah yang berkah. Dalilnya apa Pak? Berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah mubaraka, adalah rumah yang ada di kota Bakkah, mubarakan, yang diberkahi. Allah sebut kota Mekah sebagai kota yang diberkahi. Sudah? Pertanyaannya, apa bentuk keberkahan kota Mekah bagi para penghuninya? Apa bentuk keberkahan kota Mekah bagi para penghuninya? Apa bentuk keberkahannya? Dilipat gandakan pahala ibadah yang ada di sana. Sehingga siapapun yang melakukan ketaatan di kota Mekah, maka pahala ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Itulah keberkahan kota Mekah. Maka penghuninya, siapa yang beribadah di kota Mekah, baik sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya, nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Meskipun ini juga berlaku sebaliknya. Ketika orang berbuat maksiat, dosanya juga makin besar saat dilakukan di Mekah. Makanya perlu dihati-hati dan diwaspadai ya. Jamaah selalu kami ingatkan, awas, hati-hati, kita berada di tanah suci. Dosa di sini nilai hukumannya lebih berat dibandingkan ketika orang bermaksiat di luar kota Mekah. Maka waspada jangan sampai kita berbuat maksiat. Sehingga jaga baik-baik. Kita ingatkan misalnya jangan boros ketika makan. Karena kalau boros ketika makan itu termasuk di antara perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga kalau sudah berada di hotel, ya, Masya Allah, ngambil makanan waktu sarapan, makan siang, gimana Pak? Banyak sekali. Telur ngambil 7. Nanti belum lagi sayur sepiring, mie sepiring, kerupuknya sepiring. Berapa orang yang mau makan? 1. Dimakan, sisa banyak, buang. Sia-sia. Dan itu pelakunya kebanyakan orang Indonesia. Mereka tidak nakar ketika makan, akhirnya makan dalam jumlah besar, ngambilnya jumlah besar, tapi tidak dihabiskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Silakan kau makan dan minum tapi jangan boros. Allah tidak suka sama orang yang boros. Sampai seperti ini kalau dilakukan di kota Mekah atau Madinah, dosanya lebih besar. Baik. Kemudian Allah juga berfirman tentang Baitul Maqdis. Allah jadikan Baitul Maqdis sebagai daerah yang diberkahi. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga Baitul Maqdis termasuk di antara tempat yang barokah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari keterangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Koja termasuk wilayah yang berkah? Apakah Koja termasuk wilayah yang berkah? Insya Allah. Tahunya dari mana? Kalau Anda beribadah di Koja, berapa nilainya? Sama sebagaimana di dataran bumi yang lain. Sehingga orang melakukan ketaatan di tempat yang tidak ada nas bahwasanya itu adalah istimewa, maka statusnya sama seperti yang lain. Oleh karena itulah Nabi SAW
hanya mengizinkan kalau mau ngejar tempat untuk beribadah. Kalau mau ngejar tempat untuk beribadah, beliau hanya mengizinkan di 3 tempat. Beribadah karena tempat, ya. Jadi saya tulis di sini. Beribadah karena tempat, beribadah karena tempat. Jadi ada beribadah karena kegiatan, beribadah karena tempat. Sudah? Beribadah karena tempat, orang boleh melakukan safar untuk mendatanginya hanya di 3 masjid. Hanya di 3 masjid. Masjid apa saja itu? Masjidil Haram. Lalu yang kedua Masjid Nabawi. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Baik, hanya di 3 ini. Karena hanya 3 ini yang punya dalil tegas tempatnya berkah. Sehingga mohon maaf sekarang, Anda lihat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini ada di negara mana? Di Saudi, ya. Kalau Aqsa di Palestina. Lalu ada orang yang begini, kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang besar, datanglah ke Yaman, misalnya, ya. Atau datanglah ke Iran, atau datanglah ke Irak, atau datanglah ke mana? India. Kan ada banyak pilihan negara. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan ketika beribadah, datanglah ke Yaman, ke Iran, ke Irak, ke India. Pertanyaannya satu, dalilnya mana? Begitu, ya. Kalau nggak ada, ya sama saja berarti dengan tanah yang lain. Ngapain jauh-jauh ke sana? Di Indonesia juga bisa. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan, datanglah ke Jogja. Berlaku nggak? Nggak berlaku. Sama seperti yang lain. Kalau Anda beribadah dengan tempat, maka Islam hanya membatasi di 3 masjid. Tapi kalau Anda beribadah dengan kegiatan, bebas, mau kemanapun silahkan. Sehingga, Pak, saya mau datang ke Yaman untuk belajar, silahkan. Ibadahnya itu ibadah belajar. Ini berarti ibadah dengan apa? Kegiatan. Saya mau datang ke Jogja untuk mondok, silahkan. Saya mau datang ke Bogor untuk belajar, silahkan. Orang bisa melakukan safar untuk beribadah dengan kegiatan di daerah manapun. Tapi kalau dia safar untuk beribadah dengan tempat, karena diyakini tempat itu barokah, hanya 3 ini. Jangan ditambahkan yang lain, tidak ada yang keempat. Dan sekarang kan banyak orang yang kadang memberi keterangan tentang kota-kota tertentu yang itu sama sekali tidak ada buktinya. Sehingga misalnya datang ke Yaman atau datang lagi ke mana? Ke Irak, ke tanah Karbala dan seterusnya. Kamu ngapain ke sana? Loh, katanya ini tanah berkah. Dari mana kamu tahu kalau ini tanah berkah? Sampai tanahnya itu dijual. Nanti Anda bisa searching, ya, di marketplace. Jual tanah Yaman per saset 50.000 per on, per gram, bukan tanah per meter, ya, per on, ya. Dipakai apa, Pak? Oh, itu untuk campuran mandi, untuk campuran kalau ada orang yang sedang sakit, di rupiah pakai itu. Subhanallah. Itu contohnya, ya. Padahal yang secara tegas dinyatakan dalam syariat tanah yang berkah hanya 3 masjid. Ya, mungkin nanti bisa dicek di internet itu ada orang yang jual tanah tarim. Ini ada, ya. Saya pernah lihat itu.
Masya Allah, tanah Tarim dijual. Sampai sekarang saya belum nemu orang jual tanah Madinah, itu ada. Atau tanah Baki, itu tidak ada. Karena kita tidak diajarkan kayak gitu. Jual tanah Koja, Masya Allah. Per on berapa Pak? Per on berapa? Gratis ya, ambilin sendiri. Tapi kalau per meter mahal. Itulah keberkahan Koja, tanahnya mahal. Baik, bisa dipahami insya Allah. Sehingga tempat yang di situ menjadi tempat barokah. Orang kalau mau beribadah dengan tempat itu silahkan datang ke sana dengan safar. Oleh Nabi SAW dibatasi pada 3 masjid. Beliau mengatakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Orang tidak boleh melakukan safar dalam rangka ibadah dengan tempat kecuali di 3 masjid. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Nah, orang itu punya keyakinan. Masing-masing orang itu punya keyakinan. Keyakinan ini yang menentukan tempat suci dan istimewa. Jadi masing-masing orang punya keyakinan tentang tempat suci dan istimewa, tergantung dari ideologinya. Makanya salah satu di antara alat ukur untuk menilai keyakinan dan ideologi seseorang, Anda tanya, menurut kamu tempat suci dan tempat istimewa di dunia ini ada di mana? Kalau menurut saya tempat suci di dunia ini ada di tanah Karbala. Wah, berarti dia orang, Anda sudah bisa menebak dia orang apa? Si A atau si B? Si C ya. Sehingga kita bisa langsung menebak, oh akidahnya seperti itu. Loh kenapa kok di situ sebagai tempat yang berkah? Disitulah kematian Husain. Oh, tempat kematian orang yang ini tempat yang paling barokah. Mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin sudah berkali-kali dia datang ke India atau ke Pakistan atau ke Bangladesh, tapi tidak pernah umroh. Nggak pernah umroh dia. Cuman kalau di daerah itu dia mungkin tidak cuma sekali, berkali-kali. Jadi kita tanya, loh kenapa? Apakah tempat ini dengan Mekah lebih suci mana? Ya, saya lebih prefer yang ini. Loh, kenapa Anda lebih prefer yang ini? Pasti akan ada alasannya. Nah, alasan itulah ideologinya. Alasan itu adalah ideologinya. Dia punya keyakinan tempat ini lebih istimewa daripada Mekah dan Madinah. Baik, maka kita kembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Nabiku SAW mengatakan tempat istimewa itu cuma 3. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Selain itu sama semuanya. Ya, sehingga Anda mau sholat di masjid ini, mau sholat di masjid itu nilainya sama. Kalau masalah di sini saya belajar agama, nah itu silahkan. Bisa dimanapun. Sehingga andai kan ada lembaga pendidikan yang dia berada di ujung dari tanah air, misalnya di Merauke. Orang datang ke sana untuk belajar agama boleh nggak? Boleh. Bukan karena tempatnya, tapi karena kegiatan. Disitulah ada lembaga pendidikan yang bagus yang bisa saya manfaatkan untuk belajar agama. Baik, ini tempat suci. Kita beralih ke waktu yang berkah. Waktu yang berkah adalah waktu yang dinyatakan oleh Allah sebagai waktu yang mustajab dan waktu yang barokah. Di antaranya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam yang diberkahi. Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Berarti malam apa itu? Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik. Sebutkan waktu yang berkah selain Lailatul Qadar.
antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, waktu-waktu sholat, apalagi? Hari Jumat di waktu setelah asar, ini waktu yang berkah. Sebutkan tanggal yang berkah. 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, hari tasyrik, hari raya, Idul Fitri, Ramadan, dan seterusnya. Sudah? Baik. Kalau ada orang mengatakan waktu yang mustajab untuk berdoa adalah malam tanggal 15 Rabiul Tsani. Nah, misalnya. Ada orang bilang begini ini. Sekarang bulan apa sekarang? Rabiul Akhir. Ya sudah, saya tulis saja Rabiul Akhir. Sebutannya bisa Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Sekarang ada di tanggal Rabiul Akhir. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah kepada Allah di tanggal 15 Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Karena ini adalah waktu yang mustajab. Salah atau benar? Dari mana kamu tahu kalau malam ini malam yang mustajab? Loh, belum tahu ya? Belum. Ini malam yang mustajab. Dari mana kamu tahu? Ya enggak tahu. Memang enggak ada dalilnya. Paham? Sehingga Anda bisa mengatakan ini malam mustajab. Sebutkan keterangannya. Karena untuk bisa mengatakan ini waktu yang berkah harus ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Berkah. Baik, sekarang tanggalnya kita ganti. Kita ganti sekarang. Malam yang berkah adalah tanggal 10 Rajab. Maka pas malam tanggal 10 Rajab, perbanyaklah berdoa. Ini waktu yang mustajab. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Dalilnya mana? Tidak ada. Baik, Anda bisa ganti dengan tanggal yang lain yang tidak ada dalilnya. Anda bisa ganti dengan tanggal yang lain yang tidak ada dalilnya. Sehingga ada banyak kegiatan kaum muslimin, bahkan mohon maaf, mereka itu sampai enggak tidur. Ngapain? Menghidupkan malam-malam yang mereka anggap istimewa tadi. Dengan berdoa, berzikir, sampai enggak tidur, sampai subuh seperti itu. Karena dia berkeyakinan di malam itu malam yang berkah. Sayangnya enggak ada dalil. Maka kalau tidak ada dalil, dari mana kau bisa meyakini itu malam yang berkah, malam yang mustajab? Kalau berdoa setiap malam silahkan. Sepertiga malam yang terakhir itu mustajab semuanya. Tapi tanpa terkecuali di tanggal berapapun. Namun kalau punya keyakinan malam ini lebih istimewa dibandingkan malam yang lain, nah bagian ini butuh dalil. Pertanyaannya, biasanya malam apa yang diyakini istimewa? 1 Muharram. Sehingga orang kalau lagi malam 1 Muharram, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mabit. Mabit tirakatan. Orang Jawa nyebutnya lek-lekan. Melek maksudnya sampai subuh. Dia berkegiatan A, berkegiatan B dan seterusnya. Padahal ini kan tidak ada dalilnya. Malam apa lagi? Kalau nisfu Sya'ban ada hadis riwayat Hakim. Ada hadis riwayat Hakim, nisfu Sya'ban. 15 Sya'ban. Ini ada dalilnya riwayat Hakim, dinilai hasan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Banyak ulama yang menilai hadis ini hasan. Walaupun ada juga yang menilai dhaif. Bagi mereka yang menilai hadisnya hasan, boleh dijadikan dalil. Sehingga nisfu Sya'ban dipakai untuk ibadah. Ada lagi? 15 Ramadan dan seterusnya. Intinya
masih banyak keyakinan masyarakat terkait malam tertentu dianggap sebagai malam yang penuh keberkahan, padahal dia tidak punya dalil tentang itu. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Sekarang kita beralih ke manusia yang berkah. Manusia yang berkah contohnya adalah para nabi. Tentang Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Kata Nabi Isa, Allah jadikan aku sebagai manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Maka Nabi Isa alaihissalam termasuk di antara manusia yang berkah. Kenapa? Karena beliau mengajarkan syariat Allah kepada para hambanya sehingga mereka mengenal kebenaran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah? Sehingga kata kunci manusia yang berkah adalah saat dia bisa menyampaikan kebaikan bagi yang lain. Dan puncaknya para nabi. Para nabi manusia pilihan Allah yang mereka banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Sebab mereka lah titik awal turunnya, titik terakhir turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, lalu disampaikan kepada hambanya yang lain. Baik, kita lanjutkan. Kejadian yang berkah, contohnya air hujan. Allah menyebut air hujan dengan air berkah. Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Kami turunkan dari langit ma'an mubaraka, air yang diberkahi. Fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan tadi jannatin wa habbal hasid, aneka kebun dan habbal hasid, biji-bijian yang bisa dipanen, seperti padi, gandum dan seterusnya. Baik. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan keberkahan dengan air hujan? Nabi SAW ketika hujan, beliau membuka sebagian pakaiannya lalu dihujan-hujankan badannya. Dan beliau mengatakan, "Innahu hadithu ahdin bi rabbih." Hujan ini baru saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Lalu di sana ada buah yang berkah. Buah yang berkah adalah zaitun. Allah sebut dalam Al-Qur'an tentang pujian untuk zaitun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna. Lampu itu dinyalakan dengan bahan bakar berupa minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon yang diberkahi, zaitunatin, yaitu pohon zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah. Coba dilihat, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Maksudnya apa? Tengah-tengah. Pohon zaitun yang diberkahi, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak tumbuh di sebelah timur, tidak di sebelah barat. Maksudnya? Maksudnya kena sinar matahari sepanjang hari. Sehingga ketika matahari terbit sampai di tengah, pohon zaitun ini tidak ketutupan yang lain. Ketika matahari bergeser dari tengah sampai tenggelam, pohon zaitun ini juga tidak ketutupan benda yang lain. Inilah zaitun terbaik. Kena panas dari mulai pagi sampai tenggelam. Itu yang disebut oleh Allah, la syarqiyah wala gharbiyah. Makanya orang kalau menanam zaitun itu jaraknya agak jauh, agar bayangan pohon ini tidak mengenai pohon sebelahnya. Dengan jarak tertentu agar bayangannya tidak mengenainya. Tujuannya biar dia kepanasan sepanjang hari. Zaitun yang kepanasan sepanjang hari, itulah zaitun terbaik. Yang kayak gimana Pak cirinya Pak? Saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya
Ada orang yang nanam pohon zaitun dan dia tahu pohon zaitun saya itu kepanasan setiap hari dari mulai terbit sampai tenggelam. Nah, buahnya itu buah yang terbaik. Wallahu a'lam. Dah. Selanjutnya. Jadi tadi ada makhluk yang diberkahi. Ada makhluk yang diberkahi. Maka yang lain bisa ngalap berkah. Ngarap itu artinya mencari. Mencari keberkahan dari makhluk itu sesuai posisinya, sesuai kondisinya. Maksudnya gimana, Pak? Cara ngalap berkah makhluk tentu saja ada aturannya. Tidak bisa asal-asalan. Baik, sekarang kita mulai dari keberkahan seorang ulama. Bagaimana cara ngalap berkah dari ulama? Apa yang Anda lakukan kalau Anda ingin nyari berkah dari ulama? Belajar ilmu darinya. Gitu ya? Masuk Pak? Iya. Karena sisi keberkahan ulama ini adalah ilmu yang dia punya, maka kita belajar ilmu darinya. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan kalau ada sisa minuman dari seorang ulama? Alhamdulillah. Ini sisa minuman saya ya. Saya nggak termasuk ulama ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda melihat ada tokoh agama, ustadz atau ulama, makanannya sisa? Ya? Kalau air minum, sisanya kita buang ke tumbuhan. Baik. Kalau melihat ada air minum sisa ustadz atau ulama, minta beliau menghabiskan. Ustadz, sunnahnya dihabiskan. Nah, itu cara yang benar. Paham ya? Jadi misalnya ustadznya makan kok nggak habis Pak Ustadz, sunnahnya dihabiskan. Jadi mungkin beliau sedang lupa, sunnahnya dihabiskan. Yang kedua, kalau beliau misalnya saya sudah nggak sanggup menghabiskan, boleh nggak diminum yang lain? Boleh. Apakah minum sisa airnya ulama akan jadi ulama? Ya atau tidak? Iya. Andaikan iya, pondok pesantren tutup. Masya Allah. Kok enak sekali, untuk bisa pinter harus instan kayak gitu. Sehingga cukup kamu cari bekas minumannya ustaz. Biar apa? Biar jadi ustaz. Biar jadi ulama. Wah, gampang ya jadi ulama. Padahal beliau ulama ini dia bisa jadi ulama belajar di pondok 6 tahun. Muridnya tinggal nyari sisa minumannya. Paham? Dan masih banyak orang yang punya keyakinan seperti ini. Ilmu tidak bisa dicapai melalui jalur model kayak gini. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu hasil dari belajar. Ilmu itu belajar, bukan minum sisa ustadz atau sisa ulama, percuma saja. Al-ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu diperoleh dari hasil belajar, bukan diperoleh dari minum sisa ulama. Makanya jangan sampai salah nyari berkah. Ini sampai ada ungkapan ya. Yang ini cukup banyak di Jawa Timur. Kalau di Jakarta saya tidak tahu. Jadi kiai itu beragam profesi.
semuanya punya gelar Gus, tapi punya profesi yang beragam. Ada kiai yang pintar ceramah, pintar memberikan pengajian. Ini sering disebut dengan guru tutur, karena dia pintar nuturi, pintar ngasih nasihat. Ya. Yang kedua, ada kiai yang dia tidak ceramah, jadi cuma di rumah membuka pengobatan alternatif. Orang datang ke sana, kemudian diruqyah, terus dikasih jampi-jampi. Nah, yang seperti ini sampai sering disebut dengan guru sembur, karena dibrus, nah gitu. Nanti pasiennya pulang. Loh, itu ungkapan di Jawa Timur ya, saya orang Jawa Timur dan ma'ruf yang ada di sana. Paham? Kenapa itu? Salah dalam ngalap berkah. Udah? Sekarang Masjid Nabawi. Bagaimana cara cari berkah di Masjid Nabawi? Bagaimana cara nyari berkah di Masjid Nabawi? Sholat. Yang dilipatkan berapa? 1000 kali. Sudah? Pertanyaannya, orang datang ke Masjid Nabawi, yang dia cari serpihan tembok, sehingga tembok di Masjid Nabawi dicongkel. Serpihannya ini bawa pulang, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Hah? Kriminal itu. Rumah bapak dicongkel orang, mau nggak? Subhanallah. Dan itu kriminal. Termasuk juga datang ke Masjid Nabawi terus nulis nama di situ, nulis nama. Kok nulis nama di sini, kenapa? Biar nanti diundang oleh Allah ke sini. Namanya ditulis di situ. Akhirnya mohon maaf Pak, temboknya dicoret-coret. Ya, Masjid Nabawi masih dijaga ya. Kalau Bapak mau bukti masjidnya dicoret-coret, silakan Anda datang ke Masjid Namira. Masjid Namira di mana? Di Arafah. Masjid Namira di Arafah, kalau lagi city tour ya, nanti mampir di Masjid Namira, itu penuh dengan coretan nama-nama itu. Saya pernah ketemu, cuman fotonya hilang waktu itu. Saya sempat foto, tak video. Masya Allah. Tertulis apa Pak? Wahono. Masa orang Mesir kok Wahono? Budiman, ya kan tidak mungkin orang Mesir Budiman ya. Atau orang Aljazair namanya Budiman. Ada orang Aljazair namanya Agus, itu nama mana? Masya Allah. Oh, ternyata orang Indonesia begitu sampai di sini jadi vandalis, suka coret-coret tembok. Apakah seperti itu yang disebut dengan nyari berkah? Ya, apakah seperti itu Pak? Tentu kita sepakat tidak. Terus nyari berkah di sini gimana? Kamu berdoa, bukan nulis nama. Tulis nama ini dalam rangka doa. Ya salah. Tidak ada nama kok doa dengan cara nulis nama, itu tidak ada. Itu ajaran siapa? Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Baik, ada satu cerita ya. Salah seorang ustadz, beliau alumni Riyadh, kuliahnya di Riyadh, tapi pernah melihat kejadian di Madinah. Jadi Madinah itu kalau pas lagi musim panas, panasnya lebih panas daripada Mekah, karena dia di utara, jadi lebih panas. Suatu ketika pas siang-siang, mungkin waktu mendekati zuhur ya, ada orang masuk Masjid Nabawi. Bapak lihat ya, di tiang-tiang Masjid Nabawi bawahnya itu apa? AC, bawahnya itu AC. Nah, begitu orang ini masuk, dia langsung mendekat ke AC, terus tangannya digini di atas tiang, sehingga ini tiang, mohon maaf ya, ini tiang, tangannya kan di bawah tiang ini Pak, di bawah tiang, terus diusapin di muka. Ini orang Arab Pak, ini orang Arab, beliau menggunakan pakaian orang Arab, tangannya ditaruh di dekat tiang, ini diusapin di muka. Nah,
Yang menarik adalah diperhatikan di belakangnya sama orang Indonesia. Dia tahu satu ilmu baru. Begitu orang Arab ini pergi, majulah tiangnya diusap-usap. Padahal apa maksudnya yang pertama tadi? Ngadem, mukanya kepanasan. Dia taruh tangannya di AC untuk diucapkan ke muka karena ngadem. Orang Indonesia dikiranya tiang ini berkah, diusap-usap. Masya Allah, itulah Indonesia. Jadi benda-benda yang ada di masjid semuanya dianggap sebagai benda keramat yang kalau dibawa pulang bisa jadi jimat. Yang lebih parah lagi, gunting kiswah Ka'bah itu kriminal itu, Pak. Kalau sampai ketahuan penjara. Ya sama seperti misalnya bapak kok sarungnya digunting, bajunya digunting, mau nggak? Kenapa? Tak pakai jimat, Pak. Kiswah Ka'bah digunting. Dan saya pernah dengar seseorang cerita, nanti kamu kalau umroh jangan lupa ya cari sangu kiswah Ka'bah. Dia itu ngajari untuk gunting kiswah Ka'bah, dibawa pulang, nanti dipakai apa? Jimat. Model-model seperti inilah yang sebenarnya tidak kita sukai, karena dia salah dalam mencari berkah. Baik, contoh yang lain sekarang. Al-Quran. Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang barokah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi. Nah, berkah Al-Qur'an itu gimana caranya? Dipelajari. Tapi ada orang yang mengambil berkah dari Al-Quran dengan cara dijadikan teh celup. Sehingga cari Quran-Quran yang kuno, yang sudah lama, lecek gitu Pak ya, disobek Pak, terus dilipat-lipat, dicelupkan, diminum teh celup Quran. Apa pengaruhnya? Biar hafal. Kok kayak enak kayak gitu ya? Padahal menghafal Quran itu butuh waktu lama. Dia cuma pakai modal kayak gini keyakinannya biar menghafal Quran. Pernah lihat ada orang yang makan bubur Quran? Bubur Quran ya. Jadi Quran dihancurkan dengan air itu, jadikan bubur, dimakan. Kira-kira apa dampak buruknya? Apa? Diare. Itu Qur'annya campur dengan kotoran di perutnya. Qur'annya campur dengan kotoran di perutnya. Kalau sampai ada satu lafaz Allah misalnya dalam Qur'an yang belum hancur utuh Allah, terus kemakan, bahaya. Dia mencampurkan nama Allah dengan kotoran yang ada dalam perutnya. Maka berpikirlah wahai kaum muslimin, bahwa cara ngalap berkah Quran bukan dengan cara seperti ini, tapi dengan cara mempelajarinya. Wallahu ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi hambanya yang mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara mengambil berkah yang benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada mikrofon. Terima kasih Ustaz atas apa yang disampaikan dalam kajian ini kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi berkah bagi kita semua yang hadir di masjid ini. Sebelumnya mohon maaf, ada pemberitahuan bahwasanya ada mobil terparkir di depan rumah orang, nomor polisinya B1306 BRQ. Kalau
siapa yang memiliki kendaraan tersebut tolong digeser, jangan diparkir di depan rumahnya yang bersangkutan. Terima kasih. Mobilnya Nissan, sedan Nissan. Kemudian ada pertanyaan Ustaz dari ibu-ibu. Ustaz, mohon bertanya, apakah indikasi keberkahan dari ilmu, harta, keturunan, dan rumah tangga kita? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah dengan kami datang ke pengajian tanpa izin suami, ilmu yang kami dapatkan akan menjadi berkah? Itu saja dulu, Ustaz. Baik. Apa indikator ilmu itu berkah? Ilmu yang berkah adalah ilmu yang bisa membuat Anda semakin bertakwa. Ketika kita semakin bertakwa kepada Allah setelah belajar agama, sehingga kita jadi makin gampang melakukan taat, makin mudah ketika diingatkan untuk melakukan ibadah, makin mudah untuk diingatkan kepada kebenaran dan seterusnya. Berarti di saat itulah ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang berkah. Atau ilmu yang bisa mengantarkan Anda untuk semakin rajin beramal. Setelah ngerti, jadi makin sregep beramal, makin rajin beramal. Itulah ilmu yang berkah. Nah, biasanya seperti ini dirasakan oleh mereka yang baru saja hijrah. Sehingga awal-awal hijrah semangatnya Masya Allah. Akhirnya pengen rajin ke masjid, pengen banyak belajar, pengen banyak taat, jadi rajin puasa. Itu awal-awal hijrah. Cuman kekuatan istiqomah seorang hamba terkadang tidak bisa tahan lama. Sehingga awal-awalnya seperti itu, lama-lama beleret. Mulai turun, mutung, akhirnya dia futur. Makanya perlu dijaga. Cara jaganya gimana, Pak? Komunitas itu penting. Jaga istiqomah bisa jadi lebih berat dibandingkan sebatas mengubah orang yang sebelumnya hitam jadi putih, yang sebelumnya belum hijrah jadi hijrah. Pasca hijrah dia sudah putih, bisa jadi kembali hitam karena dia mulai futur. Nah, kalau sudah futur itu lebih susah untuk balik lagi. Baik, sehingga kata kunci ilmu yang berkah apa tadi? Ilmu yang bisa menyebabkan orang semakin bertakwa. Yang kedua, keluarga yang berkah gimana, Pak? Makna berkah di situ adalah memberikan banyak kebaikan. Jika posisi keluarga Anda adalah keluarga yang banyak menyebarkan kebaikan bagi masyarakat, sehingga alhamdulillah keluarga kami, Pak Ustadz, Bapak adzan di masjid, jaga 5 waktu sholat, istrinya jadi panitia kajian misalnya ya, anak-anaknya ikut bareng-bareng bantu dalam kegiatan sosial. Mudah-mudahan jadi keluarga yang berkah. Mereka hidup rukun, mereka hidup saling menyayangi. Itu kurang lebih indikatornya. Ya walaupun bukan satu-satunya, tapi di antara indikatornya adalah ketika suasana keluarga baik dan bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Lalu bagaimana kalau ada seorang istri yang kajian tanpa izin suami? Kalau kajian di rumah tanpa izin suami tidak masalah, Anda tidak keluar rumah selagi Anda tidak mengurangi kewajiban sebagai istri ya. Misalnya rumah berantakan, tidak disapu, kotor, anak belum mandi, dapur kosong, tidak ada masakan, suami pulang serba belum beres. Mah ngapain mah? Kajian. Masya Allah. Dari mulai bapaknya berangkat kerja, suaminya berangkat kerja sampai suami pulang kajian terus, sampai lupa bersih-bersih rumah, lupa anaknya nggak digubris. Bener nggak kayak gini? Salah dia, karena kewajiban dia belum ditunaikan. Sehingga tunaikan kewajiban dulu, baru kemudian nanti silahkan dia belajar.
Kemudian yang kedua, kalau dia belajar di luar rumah, setiap wanita yang keluar rumah wajib izin suami. Dan itu dengan ijma ulama. Makanya kalau ada suami atau ada istri ikut kajian di luar rumah tanpa izin suami, ya dia berangkat berbuat taat tapi sambil maksiat. Maka bagaimana ketaatannya akan diterima oleh Allah sementara dia berangkat dengan cara maksiat? Tapi Pak, suami saya belum ngaji. Tidak apa-apa, Anda ikuti aturan. Sehingga ketika suami Anda belum ngaji, tetap Anda ikuti aturan. Bukti kalau Anda sudah ngaji adalah ikuti aturan. Dan kalaupun nggak bisa keluar, alhamdulillah sekarang banyak kemudahan. Bisa nggak orang belajar online? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada adik Ustaz yang bertanya tapi jawabnya baik. Baik. Sekarang. Nah. Selanjutnya saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak dulu. Siapa nama ketua takmir? Ketua takmirnya mana? Ketua takmir? Yang bapak ketua takmir? Bukan. Oh, ketua takmirnya sedang udur. Ayo bapak-bapak, ada yang tahu ketua takmir Masjid Asri? Angkat tangan dong. Siapa nama ketua takmir? Ayo betul Pak. Siapa? Betul. Pak Sodikin Zarkashi, Masya Allah. Dapat hadiah kode etik. Ya. Nah, besok lagi kalau mau kajian kenali ketua takmirnya ya. Barangkali dapat hadiah. Baik. Selanjutnya, sebutkan makna berkah secara bahasa. Siapa duluan tadi? Boleh. Yang pertama, tumbuh dan berkembang. Yang kedua, tahan lama. Masya Allah. Baik. Baik, ibu-ibu, tolong dicek soundnya dulu, mikrofon dites untuk memastikan memungkinkan untuk menjawab. Selanjutnya, bawa lagi ya, sambil nunggu ibu-ibu cek sound. Bisa, ibu-ibu? Baik. Untuk bapak, coba di antara bapak-bapak yang usianya paling senior. Usianya paling senior. Berapa, Pak? 73. Masya Allah. Ada yang di atas 85. Masya Allah. Bapak belum lahir, dia sudah main bola. Usia 85 pemenangnya. Ada di atas 85? 85 setengah. 75. 75. Selisih 10 tahun. 85 ya. Baik, dapat hadiah. Vicky ASN dan karyawan. Baik. Satu lagi. Sebutkan 4 makhluk yang diberkahi berdasarkan dalil. Nah, angkat tangan duluan yang belakang, baju biru kayaknya. Boleh berdiri Pak, hafalan. Pakai catatan atau hafalan? Sebentar, belajar dulu. Dah sekarang HP-nya dilepas. Oh, baik. Ada lagi yang mau jawab? Siapa? Yang duluan angkat tangan. 1. Harusnya hafalan. Baik. Tempat yang berkah, contohnya Madinah, Mekah, Al-Aqsa. Yang kedua,
waktu yang berkah. Contohnya sepertiga malam terakhir. Contoh yang lain, Lailatul Qadar. Yang ketiga, manusia yang berkah. Yang keempat, sudah tadi, buah yang berkah. Contohnya zaitun. Alhamdulillah, masya Allah, dapat hadiah. Baik, sekarang yang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau bertanya silakan. Soalnya tolong dicek dulu. Ibu-ibu ini mau ditanya oleh Ustaz. Kita lanjut pertanyaan saja dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Ini ada bapak mau bertanya langsung sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saya menanyakan, tapi ada sinkron juga ketika itu terjadi. Pertanyaan pertama adalah mengenai masalah pemulihan jenazah. Apakah itu juga merupakan salah satu manusia yang berkah? Satu. Untuk keduanya, saya setelah itu ketika pemulihan jenazah, apakah itu merupakan salah satu manusia yang berkah? Kategorinya terhitung kategori manusia yang berkah pemulihan jenazah, atau di sini kita pelayan jenazah? Kalau di sini contoh banyak, kayak kita ada Janais, contoh di Jakarta, khususnya di Aspra ya. Lalu kedua, saya ketika selesai mau habis mandikan, ada ketemu seorang ustadz juga. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Berkah. Jadi berkahnya di mana Pak Ustadz maksudnya? Oh, saya terpikir berkahnya. Jadi kalau banyak yang meninggal makin banyak keberkahan. Jadi konotasinya beda Pak Ustadz. Banyak yang meninggal banyak keberkahan. Karena saya sering dipanggil untuk tahlil namanya Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz kalau berseberangan gitu? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memandikan, yang mengkafani, termasuk juga yang memakamkan. Hanya sebatas nyolati saja dapat pahala berapa? Dapat pahala berapa? 1 qirat. Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha. Siapa yang menghadiri jenazah sampai dia menyolatinya, falahu qirat, maka dia punya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta yudfan, dan siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazah dimakamkan, ikut sholat dan dia ikut mengantarkan ke makam, falahu qiratan, dia punya 2 qirat. Berapa 1 qirat? Mithlu jabalin azim, seperti gunung yang besar. Baik, sehingga kalau maksudnya seperti ini benar, maka keberkahan dari keberadaan jenazah adalah muslim yang hidup bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan pahala qirat, baik 1 qirat maupun 2 qirat, tergantung dari peran dia ketika dia menangani jenazah. Baik. Namun jika yang dimaksud berkah, orang yang memandikan jenazah terus tangannya barokah, ya ini nggak benar ya. Bahkan sebaliknya, dianjurkan selesai memandikan jenazah untuk apa? Mandi. Dianjurkan selesai memandikan jenazah untuk mandi. Kenapa Pak? Itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Sehingga selesai memandikan jenazah terus meluk-meluk banyak orang, ini badanku berkah, bukan kayak gitu. Tapi dia dianjurkan untuk mandi. Barangkali di antara hikmahnya adalah karena umumnya ketika orang bersentuhan dengan jenazah mungkin ada penyakit atau virus atau apapun, maka Islam mengajarkan bersikat dulu. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini maksud berkah di situ adalah berkah dalam bentuk pahala, bukan berkah dalam bentuk tangannya jadi tangan berkah. Lalu ada bentuk keberkahan yang lain adalah ketika ada jenazah, Nabi SAW mengingatkan, "Fala taqulu illa khaira." Janganlah kalian mengucapkan kalimat kecuali yang baik. Fa innal malaikata tu'minuna. Karena para malaikat mengaminkan. Para malaikat mengaminkan ucapan. Sehingga kalau ada jenazah misalnya,
bapak-bapak meninggal di usia 40-an tahun. Lalu Anda layan, terus Anda lihat, ya, kasihan ini anak-anak istrinya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, pasti setelah ini keluarganya terlantar. Amin. Diaminkan malaikat. Ucapan orang tadi, dia ngomong apa? Ini mesti biasanya keluarganya terlantar. Terus dia bilang, amin. Itu bahaya. Maka jangan ngomong seperti itu. Atau misalnya dia bilang, nggak lama paling jandanya banyak yang nadai, misalnya ya. Amin. Ternyata tidak lama istrinya tadi nikah lagi sama dia juga, misalnya. Boleh kayak gitu? Oh, mau dicoba? Masya Allah. Karena termasuk salah satu di antara doa yang diaminkan malaikat adalah doa ketika ada jenazah. Makanya doakan kebaikan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau doa kebaikan bagi keluarganya. Ya Allah, berikanlah kesabaran bagi keluarganya. Ahsanallahu azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kabar duka yang sedang kalian alami. Itu contohnya. Wallahu a'lam. Ustaz, umahat Ustaz. Baik, sudah bisa. Ya, bisa. Ya, dilanjutkan pertanyaan ke ibu Ustaz. Sebelum ada 2 pertanyaan lagi ini tersisa. Baik. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Bagaimana cara mencari berkah dari Al-Quran? Gampang ya. Dengan cara membacanya Ustaz, lalu Dengan mengamalkan. Membacanya lalu mengamalkan isinya. Kurang lengkap. Mempelajari. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Boleh kasih tambahan atau yang Bismillah. boleh ditambahkan? Dengan cara mempelajari, membaca dan mengamalkan. Kurang lengkap. Masih kurang. Ada satu kata yang itu disebutkan dalam Quran tapi nggak disebutkan di jawaban. Dengan cara mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Mempelajarinya, mempelajari arti-artinya lah langsung memahaminya langsung mengamalkannya. Ya. Memahami di sini maksudnya mentadaburi. Iya, mentaburi, Kok tiba-tiba dikasih jawaban? Benar nggak Ustaz? Mau dikasih hadiah nih? Baik. Apa? Ada lagi Ustaz, ada 5 hadiahnya. Baik. Tiga-tiganya dapat hadiah. Tinggal berapa hadiahnya? 1 ya? Tinggal 2 pertanyaan lagi Ustaz. Masih 2. Pertanyaannya, jelaskan sifat istri yang berkah. Bentar Ustaz, bentar. Istri yang berkah. Seperti apa istri yang berkah? Menjadi istri yang soleha, taat sama suami dan keluarga dan semuanya. Menjadi istri yang soleha, taat sama suami dan semuanya. Semuanya udah suami orang juga. Kurang lengkap ya Ustaz. Baik. Kurang lengkap. Itu kelebihan itu. Bukan kurang lengkap, kelebihan ya. Baik, insya Allah dapat hadiah. Belum ya Ustaz ya? Satu lagi. Dapat hadiah. Satu lagi sekarang. Satu lagi. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Siti Aisyah Ustaz. Aisyah, pertanyaannya
Pertanyaannya itu belum pertanyaan. Itu tadi bukan pertanyaan Ustaz. Belum. Keren jawaban. Belum sempurna siapa? Pertanyaannya adalah sebutkan keberkahan Aisyah. Kasihan belakang belum. Belakang nih. Sebutkan keberkahan Aisyah. Dia nggak bisa jawab. Aisyah kata Ustaz itu belum pertanyaan. Pertanyaannya apa Ustaz? Sebutkan keberkahan Aisyah radhiyallahu anha. Keberkahannya. Keberkahan Aisyah apa ya? Apa? Menjadi ibu yang mengeluarkan hadis bagi umat semuanya, terutama wanita. Gimana? Menjadi istri yang Menjadi istri yang soleha dan menjadi penyampai hadis dari Rasulullah yang berguna bagi seluruh umat dan terutama para wanita, Ustaz. Masya Allah, baik. Jadi belilah yang banyak menyampaikan sunnah Nabi SAW di mana? Di dalam rumah, yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, Aisyah yang cerita, sehingga kita tahu banyak sunnah Nabi SAW dalam rumah. Baik, alhamdulillah hadiahnya sudah habis. Baik, cukup Pak. Satu lagi. Udah selesai Ustaz pertanyaan. Iya. Bukunya udah habis Ustaz. Iya, sekarang pertanyaan. Minta dari Ustaz nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang istri, bolehkah seorang istri menyimpan harta suami diam-diam dengan maksud menghindari hutang ketika suami tidak bekerja? Apakah harta yang kita simpan itu menjadi berkah? Mohon maaf Ustaz, soalnya suami saya pelit. Ya. Pertanyaannya, siapa nama suaminya? Baik, bolehkah menyimpan harta suami diam-diam? Tujuannya biar menghindari utang kalau suami tidak bekerja. Wallahu a'lam. Harta suami tetap jadi milik suami dan pindah jadi milik istri jika diberikan oleh suami dengan dua cara. Satu sebagai nafkah, dua sebagai hibah atau hadiah. Ya? Oleh karena itu, pada asalnya istri tidak berhak menguasai harta suaminya kecuali atas izin suami. Jika istri menguasai harta suaminya tanpa izin suami, ini bentuk pelanggaran. Baik menguasai dengan cara menghabiskan atau menguasai dengan cara menyimpan. Oleh karena itu, kalau memang ibu mau menguasai harta suami dalam arti mau menyimpan tadi untuk jaga-jaga utang, sampaikan terus terang saja, sehingga bilang ke suaminya, boleh enggak sebagian saya nyimpan, insya Allah aman, ya. Dan nanti kalau sekiranya abang tidak kerja, ini bisa dijadikan sebagai tabungan biar tidak utang. Kalau suaminya percaya, yakin, alhamdulillah, sehingga sampaikan saja. Ingat bang ya, kalau sudah masuk ke bini syariah, nggak bisa keluar. Kalau suaminya kemudian percaya, yakin, alhamdulillah, Anda nanti bisa nyimpen sebagian itu. Namun perlu diingat ya, rupiah kalau disimpan makin lama makin turun nilainya. Karena inflasi, sehingga mungkin Anda perlu nyimpan dalam bentuk yang lain. Ya, yang paling gampang kalau cara orang gimana? Dalam bentuk emas yang lebih bisa bertahan nilainya. Itu sebagai solusi. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.